warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya akan berceramah dengan tema saat takut, saat gelisah, saat sedih, hadirkan Allah di dalam hati. Ceramah ini akan menjadi kata-kata yang tidak bermakna. Bahkan khutbah di hari Jumat akan batal kalau tidak diawali dengan namanya. Semua awal yang baik jika tidak diawali dengan pujian kepada Allah, maka akan menjadi kata-kata yang tidak bermakna. Maka awalilah dengan namanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup ini pun tidak bermakna. Semua yang hidup, binatang pun hidup, pohon pun hidup. Lalu apa bedanya dengan hidup manusia? Hidup manusia akan menjadi bermakna karena diawali dengan namanya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Makanan hanyalah sebagai calon-calon sampah. Yang kau makan akan membusuk dan makanan itu akan menjadi tidak bermakna jika tidak diawali dengan menyebut namanya. Ya ulam, wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah. Dalam hadis yang lebih panjang, meskipun dhaif, boleh diamalkan untuk bermotivasi beramal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Menyebut namanya merubah sampah menjadi ibadah. Menyebut namanya, kata-kata tidak bermakna menjadi ibadah. Menuliskan namanya di atas kertas yang hanya goresan tinta di atas kertas yang tidak bermakna, tetapi ketika dituliskan namanya di atasnya, maka menjadi sucilah dia. Yang cemas, hati yang gundah, hati yang sedih, tiba-tiba kesedihan, kecemasan, ketakutan menjadi hilang ketika disebut namanya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman serta hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Di sebuah kisah, di saat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang lari dari kejaran kafir Quraisy. Ya Muhammad, ya Rasulullah, andai orang kafir Quraisy itu menoleh ke bawah, tentulah mereka akan menangkap kita, tentulah mereka akan membunuh kita, karena kita sudah lari dari kejaran mereka. Ketika mereka berada di dalam gua, dia berkata kepada sahabatnya yang sedang gelisah dan cemas itu. Dia berkata kepada sahabatnya, La tahzan, jangan takut, jangan cemas, dan jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Hai Abu Bakar As-Siddiq, kau sangka kita berdua, sesungguhnya ada Allah di antara kita berdua. Dia selalu bersama dimanapun kita berada. Ketika dunia terasa sempit, maka terucaplah dari mulut, Ya Allah, terasa sempit dunia ini, maka tariklah nafas yang sangat panjang dan ucapkan, Ya Allah. Hidup orang yang beriman tidak pernah kosong dari sesuatu apapun selain keluar dari mulutnya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allah yang berkehendak dan ialah yang memberikan qudrat, Ia yang memberikan idrat. Kita tunduk dan patuh sambil berkata, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan, dengan tenaga, dan dengan apa yang Dia berikan. Sampai pada masanya semua itu akan diminta dan akan dituntut. Dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat terbesar kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang kaya tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan, karena banyak jabatan tidak bisa menolong kita dari neraka jahanam. Jikalau manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun lebih mulia.
Jika kita mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang terpendam di dalam tanah. Tetap orang berkata harta Qarun. Jika orang mulia karena otak, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tiap kemuliaan terletak ketika ajal telah sampai. Ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Sebejat-bejatnya seorang ayah ketika anaknya lahir bercucuran air mata sambil membisikkan azan di telinga anaknya. Lafaz itu dibisikkan, apa yang seorang ayah inginkan? Inginkan anaknya selalu mengingat Allah. Anakku, aku tidak ingin kau menjadi orang kaya, tetapi kau tidak menyebut Allah. Aku tidak ingin kau menjadi pengusaha, tetapi tidak mengingat Allah. Aku tidak ingin kau menjadi orang yang cerdas, nilai di atas rata-rata. Orang memuji, mengagungkan dirimu, tetapi kau tidak mengenal Allah. Aku hanya ingin saat terakhir hayatku, saat ayah berbaring kaku, yang terakhir kali membisikkan kalimat Allah adalah dirimu. Karena yang mengajarkanmu dulu adalah aku. Saat matamu belum bisa terbuka, saat mulutmu menganga karena tangisan, tetapi karena bisikan aja masuk ke telinga dan tertancap di dalam hatimu, maka kau juga akan membisikkanku ke dalam telingaku, lafaz Allah. Dunia tidak akan kiamat jika di muka bumi ini masih ada orang yang berkata Allah, Allah, Allah. Saat kita mengatakan ya Allah, maka saat itu kita menyebut sifat-sifat keindahan dan kemuliaan. Jangan hanya diucapkan, jangan hanya dikatakan, jangan hanya lantunkan di ujung lidah. Dulu mereka berkata, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, tetapi kemudian ketika perbuatan tidak berpengaruh apa-apa. Mulutnya berkata ya Allah, tapi mulutnya memakan makanan yang haram. Ketika mulutnya berkata ya Allah, tetapi matanya melihat yang bermaksiat. Ketika menyebut nama Allah, tetapi tidak ada Allah di dalam hati kita, maka itu hanya berserah diri kepada Allah. Tetapi iman belum masuk ke dalam hati. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita hadirkan Allah di dalam hati kita, agar hati kita tenang, tentram. Dengan adanya Allah di dalam hati kita, membuat kita bisa mengatasi rasa kecewa, takut, dan sedih. Semoga kita selalu ingat Allah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.